Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini. Tak ada yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat itu yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin kecuali bersyukur. Dan wujud minimalis dari syukur adalah lisan kita selalu berucap terbasahi dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal, sekalipun dalam kondisi yang mungkin kondisi kita lagi tidak menyenangkan, tetaplah berucap alhamdulillah, karena kalimat hamdalah yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu bisa menjadi endorse untuk kita tetap semangat dalam situasi apapun. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, masih memperbincangkan tentang An-Nisa ayat 21. Di situ Allah mengungkapkan di ujung ayatnya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan dia kaum wanita, istri-istrimu, wali telah mengambil janji kepada kalian, mitsaqan ghalidha, dengan janji yang ghalidha, super berat. Kemarin sudah kita bahas apa itu ghalidha secara bahasa maupun secara filosofi. Kalau kepingin lebih mendalami lagi, silakan merujuk di YouTube kita untuk bisa mempelajari ulang. Di situ disebutkan, saudaraku ikhwatuddin fillah, mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan itu sebuah perjanjian yang super berat. Berat itu berat di pahala, juga berat di tanggung jawab. Karena itu mitra muslim hafizahullah, tidaklah kita boleh main-main dalam urusan pernikahan. Sekali kita mengucapkan janji itu dan memberikan janji itu kepada wali dari istri kita, kepada istri kita, janji itu kita berikan, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka saat itu tanggung jawab besar ada di pundak kita, para suami. Pahala juga akan menatap kita, yang pahala itu juga sangat besar. Karena itu saudaraku ikhwatuddin fillah, mitra muslim, ayo kita planning biar pernikahan kita memiliki manfaat, tidak hanya dirasa sekarang now, tapi next, ke depan. Tidak hanya di dunia, tapi nanti juga sampai di akhirat. Karena itu mitra muslim, supaya pernikahan kita tidak hanya berada di dunia saja, tapi terus berlangsung, terus menerus berlangsung sampai nanti di akhirat, maka di planning. Caranya gimana? Yang pertama, ayo kita bentuk keluarga kita, kita bangun keluarga kita dengan landasan takwa, at-taqwa 'ala Allah, dengan landasan takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena takwa inilah mitra muslim hafizakumullah yang bisa menyatukan pernikahan menjadi lem perekat yang abadi, terus menerus merekatkan di dunia sampai dengan di akhirat.
Itu hanya dengan takwa. Kenapa? Ada satu ayat lagi yang luar biasa ayat ini untuk kita gali juga, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kata Allah Rabbul Alamin, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, teman-teman akrab, suami istri, orang-orang yang saling mencintai. Al-akhilla ini jamak daripada khalil. Khalil ini lebih tinggi daripada habib. Ada istilah sahib, ada istilah sadiq, ada istilah habib, ada istilah khalil. Sahib ya teman biasa, teman ngobrol, teman kantor, itu sahib. Sadiq itu lebih tinggi lagi, teman curhat, koncoplek, teman yang sangat dekat banget. Bahkan saking dekatnya bisa tahu masalah-masalah yang menimpa temannya itu sadiq. Ada lebih tinggi lagi, habib, teman yang diiringi dengan rasa cinta yang luar biasa. Ada lebih tinggi lagi daripada habib, khalil, yaitu teman yang tidak hanya sekedar cinta, tapi segalanya pengorbanan pun akan diberikan. Itulah suami istri. Suami istri bukan hanya sekedar sahib, bukan hanya sekedar sadiq, bukan hanya sekedar habib, saling mencinta, tapi lebih dari itu, saling berkorban. Tidak ada, saudaraku, pengorbanan yang bisa diberikan yang hebat luar biasa kecuali yang terjadi pada suami istri. Lu iya toh Mas Nasir, coba misalnya nih, yang laki suku Madura, yang perempuan dari Banjar, berbeda budaya, berbeda karakter. Tapi kalau sudah khalil, sudah habib, sudah sahib, sudah sadiq, sudah bersahabat, sudah menjadi satu, sudah saling mencintai dalam ikatan misaqon ghalidha, Masya Allah, saudara. Perbedaan karakter, perbedaan budaya disisihkan, dikorbankan. Bahkan mungkin ada bau badan, ada bau yang awalnya nggak nyaman, bisa jadi nyaman karena saling berkorban. Itu namanya khalil, Mas Nasir, mitra muslim, hafizahullah. Jamaknya al-akhilla. Kata Allah Azza wa Jalla Jalalu di surat Az-Zukhruf 67 ini menakutkan juga. Nanti orang yang di dunia ini romantis banget, saling mencintai satu sama lain, suami istri nih ya, keluarga nih kan ya. Masya Allah. Ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti di akhirat saling bermusuhan. Wah, waliyadu billah, na'udzubillah. Saling padu, saling menganggap musuh, saling menjerumuskan ke neraka. Begitu tuh nanti di akhirat. Tapi lanjutin ayatnya, illal muttaqin, kecuali sepasang suami istri itu, sepasang kekasih itu dilandasi oleh ketakwaan. Wah, artinya mitra muslim, yuk kita planning ini keluarga kita ini dengan landasan takwa Allah, takwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Supaya kita sama Allah dipersilakan untuk masuk surga. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. Udkhulul jannata antum wa aswajukum, kalian dan istri-istri kalian. Tuhbarun, diberi nikmat yang luar biasa di surga. Hum wa aswajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Nanti suami istri itu benar-benar berada di surga, indah banget, duduk di sofa, nikmat banget, saudaraku. Tapi untuk bisa seperti itu, mitra muslim, rekatkan dengan ketakwaan. Apa maksudnya ketakwaan itu menjadi landasan utama dalam berkeluarga? Artinya, yang namanya manusia pasti punya masalah, yang namanya keluarga pasti punya masalah, yang namanya istri, suami ke istri, suami istri ke anak, pasti ada masalah. Dua piring apabila disusun
2 piring apabila disusun, sekalipun nyusun piringnya itu pelan banget. Piring pertama diletakkan, piring kedua mau disusun di atas piring pertama, pelan banget. Pasti berbunyi, kletek, pasti berbunyi. Ini kalau piring yang saya contohin adalah piring pecah belah, bukan piring plastik. Pasti berbunyi. Apalagi meletakkannya dengan keras, bisa jadi pecah. Artinya bahwa dalam keluarga itu pasti ada muncul konflik. Jangankan keluarga kita, keluarga para nabi pun ada konflik. Tetapi kalau para nabi, khusus Rasulullah Muhammad SAW, minal ma'sumin, disucikan, langsung dijaga sama Allah. Kalau kita dijaganya lewat apa? Petunjuk hidayahnya. Itu Al-Quran. Disuruhlah kita bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Supaya apa? Nanti kita nggak akan saling bermusuhan nanti di akhirat, saling menjerumuskan ke neraka. Tidak nanti. Kenapa? Karena ada dasar takwa. Maksudnya apa takwa itu? Setiap ada problem dalam keluarga, semuanya dikembalikan kepada syariat. Ada problem urusan suami istri, kembalikan kepada halal dan haram. Ada problem dengan anak, kembalikan kepada ketakwaan kita, yaitu kepada syariat. Kalau syariat menyatakan lanjutin. Kalau syariat melarang nggak boleh karena itu hukumnya haram, berhentilah. Maka kalau keluarga dibangun atas dasar syariat, atas dasar ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, Masya Allah, ini nanti yang akan membuat kita dengan pasangan kita, mitra muslim, abadi. Kita masuk kategori udkhulul jannata antum wa aswajukum tukhbarun. Dipersilakan masuk surga bersama pasangan kita, bersama keluarga kita. Bahkan ada ayat lain yang menyatakan yadkhulunaha wa man salaha jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti ada kita di surga Aden itu, Mas Nasir mitra muslim, kita bersama dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan ayah kita, dengan keturunan kita, kumpul jadi satu itu. Masya Allah, nikmat luar biasa. Kumpul di surga Allah, di jannatu adn, di surga Adn. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu akan datang itu, serayang ngucapin salam, gimana keluarga Mas Nasir, sudah kumpul semua? Sudah malaikat, salam. Begitu min kulli bab. Setiap pintu-pintu di surga didatangi oleh malaikat, hanya sekedar menanyakan, sudah kumpul semua ini keluarga? Oh begitu, sungguh luar biasa indah. Karena itu mitra muslim, hafizallah, ayo kita bangun nih keluarga kita menjadi keluarga abadi. Pengantin yang abadi adalah pengantin yang dilandasin oleh ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama, caranya supaya kita nanti insya Allah menjadi pengantin yang abadi, keluarga yang abadi, dunia sampai dengan akhirat, yaitu selalu dilandasi oleh ketakwaan. Yang kedua, mitra muslim, hafizakumullah, apa itu? Yaitu dengan menjadikan pasangan halal kita sebagai ayat Allah Rabbul Alamin dalam hidup kita. Istri kita itu ayat Tuhan untuk kita yang dianugerahkan Allah kepada kita. Suami kita itu ayat-ayat Allah yang diperuntukkan untuk kita para istri. Istri ada ayat Tuhan, ayat Allah Rabbul Alamin untuk suaminya. Suami juga ayat Allah untuk istrinya. Maka jadikan sebagaimana saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ayat yang selalu dibaca ketika khotib pada waktu khutbah nikah kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sering kita mendengar ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min di antara sekian ayat-ayat Tuhan kan begitu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita udah diciptakan sama Allah itu berpasangan, suami dan istri, si fulan dan si fulan, itu mitra muslim. Dan itu adalah ayat Tuhan, ayat Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah mensejajarkan
Jadi kalau bisa dicek nanti ya, karena kita nggak bahas ke situ lebih dalam, bisa dicek itu kan surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa sering dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah dan seterusnya. Itu kan Ar-Rum ayat 21. Itu kalau baca itu ya, saya anjurkan kepada qori kalau baca jangan hanya ayat itu saja. Dari mulai ayat 20 sampai ayat 25. Karena semuanya itu diawali wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi khalqus wal ard wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayatihi yurikumul barqa wa min ayati an taqumas samaa'ul ard. Itu wa min ayatihi wa min ayatihi. 5 ayat wa min ayatihi wa min ayatihi. Yang pertama itu kan urusan kebangkitan ya kan, dari alam kubur, tentang penciptaan langit dan bumi, itu juga ayat-ayat Tuhan. Tentang nanti manusia akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat, itu ayat-ayat Tuhan. Dan itu disejajarkan dengan sepasang suami istri juga ayat-ayat Allahu Rabbul Alamin. Bagaimana tidak menjadi ayat Allah? Ya, istilah gunung di gunung di lautan garam, apa itu kalau istilah pepatah Mas Nasir, garam di laut, asam di gunung bisa bertemu di mana? Di pelaminan. Bertemu di pelaminan kan? Ya, betul di Pelaminan. Kayak Mas Nasir ini kan istri orang Jawa ini kan ya. Beliau dari Banjar, saya dari Syampang Madura. Ketemu istri saya Tuban. Itu kalau bukan ayat Tuhan Pak, nggak bisa kita ketemu. Gimana gitu kan bisa ketemu gitu kan? Masya Allah punya anak, alhamdulillah. Masya Allah. Ini ayat Allah. Artinya istri kita itu ayat Allah untuk yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan kita ini juga ayat Allah bagi istri kita. Maka sebagaimana kita menghormati ayat-ayat Allah seperti Al-Quran, maka hormati pula lah istrimu, saudaraku. Hormati pula lah suamimu. Sebagaimana engkau menghormati ayat-ayat Tuhan dalam kehidupan kita. Memuliakan ayat-ayat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mitra muslim, hafizakumullah, nasihat kami, terutama bagi para lelaki itu, jadilah suami yang terbaik untuk istrimu. Apa suami yang sampai Nabi sampai berkata begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu Rasulullah sampai ngomong gitu ya. Sebaik-baiknya suami terbaik di antara kalian yang terbaik kepada istrinya. Dan saya, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah suami yang terbaik kepada istriku. Begitu tuh. Artinya kualitas kebaikan seorang suami, seorang lelaki adalah bagaimana sikap dia kepada istrinya. Kalau sikap dia kepada istrinya itu terbaik, saudaraku, nggak kasar nih ngomong gitu. Semarah-marahnya itu Masya Allah, masih santun. Kalau toh memang keras itu tegas, itu adalah suami yang terbaik mitra muslim. Dan itu berarti suami telah menghormati, memuliakan istrinya seperti ia memuliakan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin yang lain. Ini makanya dalam hadis yang lain, wa ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, maksud saya Rasulullah pernah bersabda, ma akraman nisa, tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Tidaklah menghina perempuan, maksudnya istri di sini, kecuali suami yang hina. Jadi mohon maaf, wahai para suami, wahai diriku juga, kau menghina istrimu, kau adalah lelaki yang terhina. Kau memuliakan istrimu, kau adalah laki-laki yang mulia. Dan standar seorang suami itu memiliki kesanggupan memuliakan istrinya sebagaimana memuliakan ayat-ayat Allah. Tiadanya sang suami selalu disebut-sebut kebaikannya oleh sang istri. Itu standarnya seperti itu. Kalau istri itu suatu saat berpisah di dunia sementara ya, disebut-sebut kebaikannya itu menunjukkan sang suami itu Masya Allah benar-benar suami yang mulia. Pun sebaliknya demikian, saudara. Bagaimana dengan istri? Istri juga harus memuliakan, taat sama suami. Ketaatan seorang istri kepada suami itu tanda dia bisa memuliakan sang suami. Bahkan begitu luar biasa hebatnya ketaatan seorang istri kepada suami,
itu sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 hal saja yang dilakukan oleh seorang perempuan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang istri salatnya keren, bagus, 5 waktu saja cukup. Wa shamat shahraha, puasa wajibnya Ramadan saja. Itu sudah bisa dia lakukan. Ditambah dengan wahafidat farjaha, bisa menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya yang keempat. Qilalaha, malaikat kan berkata kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau ke surga dari pintu mana saja yang kau suka. Insyaallah, saudaraku, mitra muslim, hafizakumullah, pengin pernikahan kita pernikahan yang abadi di dunia dan di akhirat, menjadi pengantin abadi di dunia dan di akhirat. Kita bisa kumpul. Hum wa aswajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Yang selalu bersama-sama di surga Allah, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, anak cucu keturunan, kumpul semua. Ketakwaan tidak boleh lepas, saudaraku, dalam kehidupan kita. Dan minimal ketakwaan itu ketika kita mati masih membawa keimanan. Itu yang membuat kita akan bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sodikun, silahkan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun. Ini Ustaz. Yes. Perkawinan kalau dilandasi iman dan takwa, nanti kan ujungnya intinya kan kita itu di surga. Terus bagaimana dengan bidadari surga itu? Itu kan karena kita sudah dapat pasangan di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana dengan posisi bidadari di surga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada WhatsApp juga yang sudah masuk, saya bacakan ya. Dari siapa ini? Kalau tidak menyebutkan nama ya. Ustadz, kalau istri sudah meninggal dunia, kemudian suami menikah lagi, ini apakah bisa berkumpul lagi di akhirat dengan istri yang sudah meninggal gitu ya? Jika nanti suami juga meninggal dunia, karena dia nikah lagi setelah istrinya tadi itu meninggal. Baik, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam. Asam di gunung, garam di laut, tomat dan lombok di kebun. Bersatu menjadi satu, dicobek, dimakan oleh keluarga yang menginginkan dunia akhirat surgawi, cinta bersama. Ini Ustaz, saya ini dengan suami lagi dengerin ini kajian Fajar berdua. Saya dengan suami selalu berjamaah di musola subuh, maghrib, sama isya. Anak dan menantu juga ngikut sampai juga cucu. Dan anak mengajar ngaji di saat maghrib sampai isya. Ini yang saya inginkan, hidup samawa duniawi surgawi. Saya mohon pencerahan Ustaz, harus bagaimana lagi? Alhamdulillah keluarga saya baik-baik dan saya menikah sudah 43 tahun, anak dan menantu sudah 17 tahun, cucu usia 11 tahun. Alhamdulillah sudah khatam 2 kali. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam di Surabaya, terima kasih. Dan setelahnya ya, ada yang gabung lagi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu An, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, silakan.
Ya Allah Ustaz, alangkah tahajudnya pasiennya Ustaz pagi ini. Semoga kita semua, terutama pribadi saya, selalu bisa mengamalkan semuanya yang disampaikan Ustaz. Amin, amin. Sehingga kita sekedar di dunia bisa menjadi pengantin, tapi sampai di surga pun kita selalu akan menjadi pengantin abadi. Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas semuanya, dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kami semua Ustaz. Dan minta doanya terus Ustaz. Terima kasih untuk semuanya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga bertemukan dengan suami ya di surga, menjadi pasangan pengantin surgawi nantinya. Amin, amin. Bu An, terima kasih. Bu Mariam, kemudian Pak Sodikun. Tadi juga ada pertanyaan tentang ya, istri meninggal duluan, suami nikah lagi. Nanti ketika di akhirat bertemu lagi enggak nanti gitu ya, kalau sama-sama takwa ini. Ini dulu kita jawab satu persatu dulu Ustaz ya. Ini satu dulu Ustaz, karena waktunya lainnya akan jeda. Silahkan, saya dipilih yang mana dulu mau dijawab duluan. Jadi yang pertama Pak Sodikun ya. Sodikun ya. Tadi tentang bidadari kalau nggak salah ya. Betul. Posisinya gimana? Gimana gitu ya? posisinya? Posisinya insya Allah baik-baik saja itu bidadari itu di surga itu kan. Ya mungkin yang dimaksud Pak Sodikun bagaimana posisi istri kita kalau ada bidadari. Di surga nanti tidak ada ghil, tidak ada kecemburuan. Di surga itu sudah berbeda gitu kan ya. Tidak ada kecemburuan, tidak ada, terus ngentut juga tidak gitu kan ya. Pup juga tidak. Di surga itu Masya Allah bersih kita semuanya, suci kita semuanya. Dan memang di surga bagi laki-laki itu nanti akan didampingi sama Allah, dianugerahi juga apa bidadari-bidadari. Ya posisi istri tetap gitu kan ya. Dan istri tidak akan pernah cemburu itu. Kadzalika wazawwadnahum bihurin 'ain. Dalam satu surat kan Allah katakan yang demikian ini kami anugerahkan kepada mereka para suami bihurin 'ain, dengan bidadari-bidadari yang memiliki mata yang begitu indah itu kan dia. Dan ya itu adalah salah satu kenikmatan yang nanti akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang bertakwa ketika berada di surga Allah Rabbul Alamin, tanpa mengurangi apa yang telah didapat ketika di dunia, yaitu istri yang soleha, istri yang cantik. Dan perlu diketahui nanti istri akan lebih cantik daripada bidadari itu. Istri akan lebih cantik daripada bidadari itu, mitra muslim hafizahumullah ya. Kalau istrinya awalnya tua, jadilah muda itu kan ya. Jadi abqaro nanti akan jadi bikr lagi gitu kan, jadi gadis lagi begitu di surga. Makanya pernah Rasulullah Muhammad SAW ketika ada seorang yang udah tua itu, udah sepuh, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah saya masuk surga? Enggak, gitu kata Rasulullah. Akhirnya nangis kan, akhirnya nangis kata Rasulullah, nangis, aduh saya nggak bisa masuk surga, nangis. Iya, kamu nggak masuk surga dalam kondisi tua kayak begini, kok akan jadi gadis lagi gitu kan. Itu pertama Rasulullah guyon kan gitu kan. Yang kedua ini menunjukkan bahwa Masya Allah jangan khawatir, sudah nggak perlu pakai apa namanya itu mas whitening kulit, skincare ya, skincare itu nggak perlu, itu sudah nggak berlaku, itu sudah di sana itu otomatis semuanya bisa menjadi glowing semuanya gitu kan. Dan mata sang suami tidak akan pernah lepas dari kecantikan istri saat itu, sekalipun di sekitarnya banyak bidadari-bidadari yang bihurin ain. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut. Bu Elmi di Surabaya menyampaikan komentar beliau, Ustadz betul sekali, saya dan suami berbeda suku seperti yang disebutkan Ustadz tadi, tapi perkawinan berjalan sampai 25 tahun ya. Dan ini artinya meninggal ya. Bagaimana agar saya bisa bertemu dengan suami saya di akhirat nanti? Ini tadi yang suami, kalau sekarang pertanyaan ya. Berikutnya ini sudah dicabut dari nafsu tadi itu, yang ada di surga itu bertebaran kasih sayang Ustaz. Nah, tadi kan tidak ada ghil gitu ya, maksudnya tidak ada yang kalau di dunia banyak banget penyakit hati gitu Ustaz tadi ya. Nah di surga itu tadi dihilangkan, apakah diganti dengan kasih sayang yang ada di sana. Kemudian Bu Ida, bagaimana agar terus menjaga keharmonisan rumah tangga hingga nantinya bisa mencapai pengantin surgawi? Ya, terima kasih WhatsApp yang sudah masuk. Kemudian
Ustaz, bagaimana seorang suami yang selalu melarang istri untuk jalan masjid dan mengikuti tausiah di luar rumah dengan alasan yang tidak jelas? Apakah bisa menjadi pengantin abadi? Oh, ini tidak menyebutkan nama ya. Berikutnya Bu Yayu, bagaimana kalau suami ingin menikah lagi tapi istri tidak mengizinkan? Bahkan lebih memilih bercerai gitu ya. Oke, banyak sekali pertanyaan yang satu. Silakan Ustaz. Jadi yang telepon juga ada Bu Maryam ya, kemudian Bu Aan. Coba yang telepon dulu, yang tadi yang telepon dulu itu kan siapa tadi bertanya pertama? Pak Sodik. Ibu Maryam tadi ya yang menyampaikan Pak Sodikon kan sudah tadi. Sudah selesai. Terus Bu Ibunda Maryam tadi pertanyaannya apa? Tentang amalan-amalan di rumah tadi gitu ya, sholat bareng, kemudian ngaji. Maksudnya ini bagaimana untuk ditingkatkan lagi itu, mungkin ada sama di tadi dunia, ada yang sama-sama di surga. Ada pertanyaan yang sudah meninggal, suami yang meninggal dunia nanti apakah ketemu apa gimana tadi? Orang yang sudah nikah lagi itu pede. Ada pertanyaan gitu tadi? Ya ada WhatsApp tadi dari istri, dari suami ya. Istrinya meninggal, kemudian suaminya nikah lagi. Nanti apakah bisa ketemu lagi dengan istri yang meninggal tadi itu? Sementara dia kan udah nikah lagi nih. Gitu. Baik. Jadi saya coba tanya, saya jawab dulu yang itu tadi yang di WhatsApp ya. Nanti setelah itu saya jawab sekaligus mungkin nanti jadi closing. Jadi kalau suami itu istri yang meninggal duluan, ini pertanyaan begitu, istri meninggal duluan, kemudian suami itu menikah lagi, apakah nanti bisa bertemu? Masih bisa bertemu. Jadi kalau suami yang menikah berkali-kali, itu nanti akan ketemu dengan istri-istrinya itu nanti. Sebaliknya, yang sebaliknya ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya suami yang meninggal duluan, ini cerai wafat ya, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup nggak akan pernah ketemu. Kalau cerai hidup, mungkin jangan sampai terjadi perceraian. Mitra Muslim, hafizahumullah. Usahakan pernikahan itu dipertahankan, karena sekali cerai, kondisi dalam hidup ya, itu sebagian besar ulama menyatakan dia nggak akan pernah ketemu, dan itu memang logis. Di akhirat nggak mau ketemu gitu di akhirat. Bagaimana bisa ketemu? Wong di dunia saja sudah nggak mau ketemu kan begitu kan, sehingga di akhirat berefek tidak akan ketemu. Tapi kalau cerainya itu karena wafat, misal suami meninggal suami meninggal duluan gitu. Kalau istri tidak menikah ya, sampai meninggal dunia nanti akan langsung kumpul tuh sama, itu nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau istri menikah lagi, ini ada banyak pendapat itu kan. Ada banyak pendapat. Ada yang menyatakan akan bertemu dengan suami yang pertama, kan? Yang pertama kali memperawaninya. Itu pendapat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan berbagai riwayat. Ada juga yang menyatakan bertemu dengan suami yang terakhir. Ada yang juga menyatakan nanti disuruh milih suami yang paling soleh. Begitu tuh pendapat. Intinya tetap kumpul nanti itu di akhirat. Begitu kurang lebih. Tetapi kalau sebaliknya istri yang meninggal duluan kemudian suami menikah, pasti akan kumpul semuanya. Dan sebagaimana tadi saya katakan, tidak ada ghil, tidak ada rasa cemburu. Di situ tuh poligami, nggak ada masalah, itu kan di akhirat di surga nggak ada persoalan begitu kan. Jadi demikian mitra Muslim hafizahumullah. Dan tadi apalagi pertanyaannya Mas Nasir? Ya. Agak lupa, nggak saya catat. Ada beberapa pertanyaan, tapi bisa dirangkum tadi dengan bagaimana agar tambah mesra dengan keluarga gitu ya, biar tetap bisa bertemu kembali di surga, mempertahankan kemesraan. Termasuk juga tadi mungkin pertanyaan dari yang melalui telepon, biar dijadiin satu sebagai penutup closing. Baik. Mitra Muslim hafizahumullah. Intinya kan kita semua ingin abadi. Tidak ada manusia yang tidak ingin abadi. Fakta saja adanya kosmetika di dunia itu kan ingin membuat manusia nampak lebih muda.
Itu bagian daripada motivasi ingin abadi. Bukankah iblis juga merasa tersaingi dengan manusia? Karena iblis ingin abadi dan minta diabadikan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan bukankah Adam alaihi salam tergelincir saat itu karena tipu daya iblis untuk membuat Adam itu mendekati pohon keabadian. Jadi memang ingin abadi itu naduriyah manusia. Termasuk kita ingin abadi dalam pernikahan. Itu menjadi bagian target kita, harus menjadi bagian cita-cita kita, mitra muslim. Dan supaya benar-benar menjadi pernikahan yang abadi, menjadi pernikahan yang pengantin yang tidak hanya di duniawi, dan kalau bisa sampai di surga. Makanya saya sering ngeritik kalau ada pembawa acara misalnya, mudah-mudahan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Jangan, saya bisikin, bawa mas pembawa acara, jangan sampai kakek-kakek, nenek-nenek dong. Kalau bisa ya sampai surga gitu. Kalau sampai kakek-kakek, nenek-nenek kan gimana? Berarti kan cuma di dunia ini doanya kan, sampai ke surga. Hum aswajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Nah, pertanyaannya gimana supaya kita menjadi pengantin yang abadi? Sebagaimana tadi saya katakan, saya ulang sekali lagi, taqwallah, taqwallah dan taqwallah. Kembalikan semua urusan keluarga kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Maka insyaallah akan mengantarkan keabadian, tidak hanya di dunia tapi insyaallah nanti di akhirat. Saudaraku, ikhwatadina fillah. Makanya seorang suami yang soleh nggak mungkin melarang istrinya untuk ngaji. Begitu kan? Tadi ada pertanyaan kan? Seorang suami, seorang suami yang soleh nggak mungkin melarang-larang istri untuk ngaji. Tapi seorang istri yang soleha, kalau udah dilarang ya menangis, tidak apa-apa. Soal bagaimana dengan Allah, ya urusan dia dengan Allah nanti kan. Urusan seorang istri yang soleha adalah bagaimana taat kepada suaminya. Begitu tuh mitra muslim. Kalau itu dilakukan, kembalikan kepada syariat, sekalipun saat mengembalikan kepada syariat atas dasar taqwallah itu belum mendapatkan solusi, gak ada masalah. Sambil berjalan, insya Allah ke depan keberkahan akan selalu meliputi kehidupan kita. Sekali kita kembali kepada syariat, keluarga itu ada konflik, udah pasti kembali kepada syariat, maka insya Allah, saudaraku ikhwatadina fillah, keberkahan rahmat Allah akan selalu menyelimuti kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kehidupan kita di dunia seolah menjadi pengantin yang abadi sampai ke akhirat, menjadi penghuni-penghuni surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, di mana malaikat akan mendatangi kita, bertamu kepada kita dan menyapa kita dengan ucapan salam penuh kemesraan dan menanyakan apakah sudah selesai, sudah kumpul semua. Mudah-mudahan mitra muslim kita dikumpulkan semua oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya suami istri, tapi keluarga, keturunan kita semua kumpul menjadi satu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita kumpul semua itu, Masya Allah. Dan malaikat mengucapkan selamat, congratulations terhadap kumpulnya kita, kan abadinya kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.